Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mengupdate sebuah video informasi yang sangat penting ya. Di sini banyak sekali mempertanyakan ya guru lolos PG terkait pengangkatan ya untuk guru lolos PG di bulan Agustus 2022 sesuai timeline yang pernah dipaparkan oleh Kemendikbudristek ya. Nah, tentunya di situ kan kita sudah melihat semua timeline itu. Di situ jelas antara Juli dan Agustus 2022 itu tertulis di timeline pengangkatan 193.954 guru lulus PG Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita akan coba mencari sedikit kejelasan ya bagaimana perkembangan ya di bulan Agustus untuk penempatan 193.900 guru lulus PG untuk mengisi formasi. Tapi sebelum itu, bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa terupdate informasi ya terbaru dari kami. Baik, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung saja to the point ke informasinya. Di sini kemarin ya 2-3 hari yang lalu ya, mulai dari 2 hari yang lalu, guru lolos PG sempat gempar ya karena adanya file penempatan guru lulus PG P3K Guru 2021, dan itu menimbulkan banyak kegembiraan bahwasanya akan segera ada penempatan karena sudah beredarnya file yang berbentuk Excel tersebut. Namun ternyata dibantah oleh Kemendikbudristek dan mengatakan bahwa file Excel tersebut itu tidaklah benar. Nah, sekarang kita lupakan saja dulu file Excel ini karena sejatinya kita akan mencoba mencari tahu informasi yang valid terkait perkembangan guru lulus PG di bulan Agustus tahun 2022. Di sini admin sudah dapatkan 2 sumber terpercaya Bapak Ibu ya. Nah, yang pertama kita coba flashback dulu ya terkait timeline yang pernah dibahas oleh Kemendikbud. Di sini jelas ya Bapak Ibu, perhatikan ya timelinenya, saya perbesar ya. Nah, ini ya, ini sangat jelas di sini timeline yang pernah dibahas oleh Kemendikbud antara Juli dengan Agustus. Itu tertulis pengangkatan 193.954 guru lulus passing grade 2021. Nah, tentunya di bulan Agustus ini kita masih berharap Bapak Ibu ya, kita masih berharap mudah-mudahan akan ada kejelasan resmi ya atau pengumuman resmi dari Kemendikbud terkait 193.954 guru lulus passing grade di tahun 2021, karena kita masih mengacu di timeline ini ya. Namun yang sedikit membuat kita bimbang ya adalah adanya sistem pendataan yang baru-baru dikeluarkan oleh Kemenpan RB. Nah, di sini Bapak Ibu perhatikan 2 artikel ini. Di sini sedikit menjawab terkait kejelasan guru PG Bapak Ibu ya. Di sini ada informasi dari jpnn.com. Di sini katakan sepertinya seleksi P3K 2022 ditunda. Guru lulus passing grade jengkel. Nah, kita lihat di sini artikelnya. Pendataan honorer ya diperkirakan akan mengganggu jadwal pengangkatan guru lulus PG hasil seleksi 2021. Jadi di sini ada yang mengatakan bahwa pendataan honorer itu sedikit mengganggu terkait jadwal pengangkatan guru lulus PG, apalagi sekarang ini sudah bulan Agustus Bapak Ibu ya. Nah, di sini dari salah satu pengurus K2 Indonesia Bapak Dudi Abdullah Kabupaten Garut melihat agenda pendataan honorer sudah bisa diprediksi jadwal pengangkatan berubah dari rencana Juli Agustus, maka bisa loncat di 2023. Kalau admin pribadi sih admin tidak terlalu berharap ya bakal ke 2023. Admin pribadi sih sebenarnya mengharapkan agar tetap di bulan Agustus ya, atau minimal di tahun 2022 ini sudah ada kejelasan pengangkatan ya untuk guru lolos PG. Nah, di sini katakan dia juga memprediksi tenggat waktu pelaporan data honorer itu pada 30 September. Nah, berarti bulan depan ya. Itu tenggat waktunya itu 30 September. Berarti secara otomatis kalau kita menganalisis, otomatis Pemda
di bulan 8 atau bulan Agustus ini itu akan fokus di pendataan Bapak Ibu ya. Itu akan fokus di pendataan honorer di bulan Agustus. Nah, di sini katakan juga sudah rahasia umum, ada saja instansi pusat maupun daerah yang meminta waktu. Apalagi ada ketentuan harus ada SPTJM atau surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Nah, seperti itu ya. Jadi tenggat waktunya kan 30 September. Sedangkan timeline untuk guru PG itu kan di bulan Agustus. Berarti di bulan Agustus dong, Pemda kemungkinan besar itu akan fokus dulu di pendataan Bapak Ibu ya, pendataan honorer. Nah, kemudian kita lanjutkan di sini. Nah, dia menyesalkan kebijakan pemerintah yang berubah-ubah seharusnya sesuai timeline ya. Di sini katakan sesuai timeline Kemendikbudristek pengangkatan guru lulus PG dimulai Juli Agustus, September Desember untuk guru honorer yang tidak lulus, belum ikut tes dan pelamar umum. Kan seperti itu ya. Jadi untuk Juli Agustus kan itu bagiannya guru PG. Sedangkan September sampai Desember itu kan untuk guru honorer yang tidak lulus, belum ikut tes dan tentunya pelamar umum. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, kita kaitkan dengan pendataan honorer yang sementara ini dilaksanakan. Di sini ada artikel ya di jpnn.com. Di sini Bapak Suharmen ya, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian menegaskan ya, beliau menegaskan di sini Bapak Ibu, ini di bulan Agustus ya, menegaskan sampai saat ini belum ada informasi terkait penyelenggaraan seleksi P3K 2022. Di sini pemerintah masih fokus pada pendataan honorer. Belum ada kebijakan apa-apa selain pendataan honorer. Nah, sudah terjawab ya. Nah, jadi ini kan bulan Agustus ya. Bulan Agustus Bapak Suharmen mengatakan seperti itu, bahwasanya pemerintah masih fokus pada pendataan honorer. Belum ada kebijakan apa-apa selain pendataan honorer. Nah, sekarang bagaimana dengan timeline? Timeline yang sempat dibahas di Kemendikbud ya, Juli Agustus untuk guru lulus PG. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Itu yang harus bisa Bapak Ibu pahami. Kemudian terkait dengan hal itu kita perkuat lagi masih di artikel di jpnn.com. Di sini dikatakan ya, ingat belum ada kebijakan pemerintah soal pelaksanaan P3K 2022. Di sini sudah semakin jelas ya, BKN meminta honorer menunggu proses pendataan tenaga non ASN selesai. Artikel ini keluar Bapak Ibu ya tanggal 5 Agustus, di mana file Excel itu lagi rame-ramainya Bapak Ibu ya, lagi rame-ramainya membuat gempar guru honorer lulus PG. Kemudian muncullah artikel ini di jpnn.com. Kebijakan akan dikeluarkan apabila pendataan honorer sudah selesai. Jadi Intinya kalau kita berdasarkan di artikel ini bahwasanya untuk P3K 2022 nanti bisa dilaksanakan mekanismenya apabila pendataan honorer sudah selesai, dan kemungkinan ke sana Bapak Ibu ya. Karena untuk tenggat waktu pendataan honorer itu 30 September ya. 30 September 2022. Namun sedikit yang membahagiakan ketika kita bertanya di layanan Kemendikbud, di situ dikatakan bahwasanya pendataan honorer itu tidak mengganggu mekanisme pelaksanaan P3K 2022. Mudah-mudahan saja seperti itu Bapak Ibu ya, itu yang kita harapkan. Mudah-mudahan tidak mengganggu mekanisme rekrutmen P3K guru 2022. Oke, kemudian di sini kita lanjutkan lagi Bapak Ibu guru sekalian. Nah, di sini jelas dikatakan lagi belum ada kebijakan pemerintah soal pelaksanaan P3K 2022. Belum dibahas juga di Panselnas dan masih sebatas pada pendataan ya. Jadi sampai sekarang ini belum ada kebijakan Bapak Ibu soal P3K 2022. Nah, di sini justru dikatakan beliau menegaskan pentingnya pendataan honorer karena dari situ akan diambil kebijakan apa yang tepat dalam penyelesaian tenaga non ASN. Nah, sudah semakin jelas ya bahwasanya pemerintah sampai saat ini akan lebih fokus dulu di pendataan Bapak Ibu guru sekalian. Nah, di sini dikatakan menurut Bapak Suharmen kebijakan pemerintah nanti akan menyentuh semua tenaga non ASN. Ya, baik K2, non K2, pegawai tidak tetap, guru tidak tetap, pegawai non PNS serta istilah lainnya. Ya, seperti itu. Kemudian di sini lagi Bapak Ibu ya, diperkuat lagi di sini dari pendataan honorer akan dilihat peta tenaga non ASN. Kemudian dengan database tersebut pemerintah menentukan kebijakan yang tepat seperti apa. Nah, di sini
poin pentingnya mengenai pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K dari guru lulus PG. Deputi Suharmin menyatakan belum ada pembahasan lanjutan. Jadi di bulan Agustus ternyata ya, di awal sampai tanggal 6 Agustus ini belum ada pembahasan lanjutan terkait guru lulus PG. Itu yang harus Bapak Ibu ketahui ya, terkait kejelasan ini. Kemudian di sini namun dalam pendataan honorer juga menyasar guru lulus PG. Jadi kita sudah bisa berkesimpulan bahwasanya di bulan Agustus sampai September ini kemungkinan Bapak Ibu ya, kemungkinan pemerintah daerah akan fokus dulu di pendataan honorer karena tenggat waktunya itu hanya sampai 30 September. Kalau tidak memasukkan data honorer, data pendataan, maka daerah itu dikatakan tidak memiliki non ASN. Seperti itu ya. Ini yang membuat Pemda lebih fokus dulu di pendataan. Nah, kemudian di sisi lain dari Kemendikbudristek sendiri, Prof. Nunuk Suryani mengatakan Bapak Ibu ya, menegaskan penempatan guru lulus PG belum dimulai. Jadi untuk penempatan guru lulus PG itu belum dimulai. Itu yang harus Bapak Ibu ketahui ya. Nah, jadi sudah sangat jelas Bapak Ibu ya. Dari BKN juga fokusnya di pendataan. Kemudian dari Kemendikbud juga menegaskan bahwasanya penempatan guru lulus PG itu belum dimulai. Para guru lulus PG diminta menunggu informasi resmi dari pemerintah. Nah, seperti itu ya, belum ada penempatan guru lulus PG. Ditunggu saja. Nanti pemerintah pasti mengumumkan secara resmi. Nah, terkait dengan file Excel kemarin Bapak Ibu tidak usah percaya. Itu tidak benar Bapak Ibu ya, dan sudah langsung diklarifikasi oleh Prof. Nunuk di Instagramnya. Nah, jadi sudah terjawab Bapak Ibu ya. Sudah terjawab terkait kejelasan di bulan Agustus ya untuk guru lolos PG. Tapi yang membuat admin sedikit optimis bahwasanya ketika kita mempertanyakan di layanan GTK Kemendikbud kemarin ya, beberapa waktu yang lalu, di situ dikatakan pendataan honorer itu tidak mengganggu mekanisme rekrutmen P3K 2022. Tapi mudah-mudahan saja seperti itu Bapak Ibu ya. Tapi kalaupun misalkan molor ya karena adanya pendataan honorer, kita ambil saja Bapak Ibu ya, kita ambil saja sisi positifnya. Karena dengan adanya pendataan honorer nanti akan dipetakan Bapak Ibu ya terkait kebutuhan formasi untuk setiap daerah dan tentunya prioritas honorer untuk diangkat menjadi ASN. Kita ambil saja sisi positifnya. Nah, kemudian di sini terkait dengan file Excel, kembali lagi kami ulangi sedikit. Excel beredar itu tidak benar Bapak Ibu ya. Jadi file Excel yang beredar itu tidak benar. Kemudian kami baru selesai rakor dan kesepakatan dengan Pemda hanya jumlah formasi dan belum sampai ke nama individu. Kemudian yang ketiga, tidak ada guru yang ditempatkan di luar daerah kewenangannya. Nah, ini yang dipaparkan oleh atau diposting Prof. Nunuk di laman Instagramnya. Itu yang Bapak Ibu harus percaya ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.